Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Poppy Mulyaningsih akan menjadi moderator pada kegiatan penyampaian materi kita tentang tata tertib sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Adnani, SPDI. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi dari Pak Adnani, SPDI. Kepada Pak Adnani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati yaitu Ibu Kepala SMA Negeri 1 Maja serta bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pengajar atau tenaga pendidik SMA Negeri 1 Maja, serta tidak lupa staf TU dan seluruh penjaga sekolah SMA Negeri 1 Maja. Dan yang paling saya banggakan dan yang paling saya cintai yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Maja, khususnya kelas 10 yang pada kesempatan kali ini sedang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Maja tahun ajaran 2020-2021. Wabil khusus ucapan terima kasih kepada Bu Poppy Mulyaningsih MPD yang pada kesempatan kali ini yaitu selaku moderator materi kegiatan MPLS yaitu tentang tata tertib sekolah. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya sampaikan biodata tentang diri saya sendiri, yaitu yang pertama, nama tadi sudah disampaikan oleh Bu Poppy, nama Adnani SPDI, tempat tanggal lahir Lebak 23 April 1978, hobi saya yaitu otomotif, moto dalam hidup saya, kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan. Nomor HP atau nomor WA 0857 7087 4705. Adapun riwayat pendidikan saya, yang pertama saya mengikuti pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar di Kampung Cibedil. Yang kedua, Madrasah Sanawiyah Al-Riyadul Jannah di Majah, dan yang ketiga Madrasah Aliyah Ta'dibul Ummah di Kabupaten Bogor. Dan universitas yang saya ikuti yaitu di Sekolah Tinggi Agama Islam Wasilatul Falah atau WASPAL yang berada di Rangkas Bitung. Adapun sekilas tentang riwayat organisasi saya, yaitu yang pertama saya pernah menjadi ketua OSIS di MTS Al-Riyadul Jannah pada tahun 1991 dan 1992. Dan kedua, saya pernah menjadi pradana di sekolah MIYTU yaitu di Kabupaten Bogor tahun 94 sampai 95. Dan yang ketiga, saya pernah menjadi staf administrasi resimen mahasiswa atau disebut dengan Menwa tahun 99 sampai 2002. Yang keempat, saya pernah menjadi pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Kabupaten Lebak tahun 99 sampai 2002. Saya juga pernah menjadi pengurus di Ikatan Mahasiswa Lebak atau disebut dengan Imala pada tahun 99 sampai 2002. Serta sebetulnya masih banyak lagi yang lainnya. Di Karang Taruna Desa Sangyang saya juga aktif. Kemudian pernah menjadi pengurus Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan BPD, serta menjadi penasehat pemuda itu di Kaliberse di Kampung Cibedil. Itu sekilas tentang riwayat organisasi saya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Poppy bahwa saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Maja. Mohon disimak anak-anakku yang hari ini mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring walaupun di rumah. Tetap kalian mengikuti secara hikmah, dan nanti di akhir kegiatan ini tentunya panitia akan meminta respon balik dari kalian berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Saya mohon dalam mengikuti kegiatan ini
kalian mengikuti dengan benar-benar aturan yang sudah kami terapkan. Bagian pertama yaitu bab 1 tentang ketentuan umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa tata tertib sekolah ini dimaksudkan dengan tujuan bahwa sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertindak serta melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang kondusif dan dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Maksudnya adalah bahwa tata tertib sekolah ini merupakan suatu rambu atau ikatan yang dengan tujuan bahwa agar menciptakan iklim dan kultur sekolah yang kondusif tentunya. Yang kedua, tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar tentunya, di mana di situ didasarkan atas norma ketakwaan, kecakapan, keterampilan, sopan santun, kedisiplinan, dan ketertiban, kebersihan, serta kesehatan, kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, tata tertib ini dibuat untuk dipatuhi, dihayati, serta dilaksanakan oleh seluruh peserta didik secara konsekuen dan penuh kesadaran. Siswa SMA Negeri 1 Maja adalah merupakan pelajar yang memenuhi syarat serta terdaftar secara sah pada SMA Negeri 1 Maja dan secara sah diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Salah satunya adalah yaitu kalian sekarang yang berjumlah 252 yang sudah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Maja terhitung mulai tanggal 30 Juni 2002, kalian merupakan sebagai siswa SMA Negeri 1 Maja yang sudah sah diterima di sekolah ini, di mana setiap pelanggaran terhadap tata krama atau tata tertib sekolah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bicara tentang sanksi, saya kira kalian pasti sudah mendengar baik dari kakak kelas, keluarga, saudara, teman, ataupun masyarakat di sekitar Maja bahwa SMA Maja sudah memberlakukan sanksi berupa sanksi dalam menciptakan tata tertib sekolah ini. Berikutnya, pasal 1 yaitu tentang pakaian seragam sekolah, di mana pakaian seragam sekolah ini peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Tentunya setiap sekolah memiliki aturan yang berbeda sesuai dengan otonomi sekolah itu sendiri. Di antaranya bahwa yang pertama, pakaian sopan dan rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. SMA Negeri 1 Maja memberlakukan hari Senin menggunakan pakaian yaitu atasan putih dan bawahan abu-abu baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, hari Selasa sama dengan hari Senin yaitu atasan putih dan bawahan abu-abu. Untuk hari Rabu dan Kamis, SMA Negeri 1 Maja memberlakukan pakaian khas SMA Negeri 1 Maja yang bisa kalian peroleh di sekolah ini. Dan hari Jumat, di hari Jumat itu ada 3 pakaian yang boleh digunakan. Yang pertama, menggunakan pakaian pramuka sesuai dengan hari sekolah. Yang kedua, boleh juga menggunakan pakaian ekstrakurikuler atau bisa menggunakan baju muslim disesuaikan dengan jadwal KBM hari Jumat, karena di SMA Maja itu setiap minggu bergantian. Nanti berkaitan dengan itu akan dijelaskan oleh bagian kurikulum. Kemudian memakai badge OSIS dan identitas sekolah. Semua siswa wajib menggunakan identitas OSIS dan identitas sekolah. Topi sekolah sesuai ketentuan dipakai pada saat upacara bendera hari Senin, upacara peringatan hari-hari besar nasional, dan upacara lain yang dilaksanakan di sekolah. Yang keempatnya itu ikat pinggang berwarna hitam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaiknya yaitu menggunakan ikat pinggang supaya kelihatan lebih rapi dan tertib. Yang kelima, kaos kaki yang boleh digunakan hanya kaos kaki warna putih dan sepatu berwarna hitam. Yang keenam, peserta didik tidak diperkenankan menggunakan sepatu sandal
ataupun sepatu dengan hak tinggi kecuali ada izin dari pihak sekolah. Berikutnya, pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, serta tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Berikutnya, baju dimasukkan ke dalam celana atau rok. Tidak boleh mengeluarkan baju selama kegiatan KBM. Panjang celana atau rok disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh melebihi dari kaki ataupun tidak boleh di atas mata kaki. Celana dan lengan baju tidak digulung. Celana atau rok tidak disobek, dijahit cut bray atau mengerucut ke bawah, atau yang sering dikenal dengan celana pensil ya. Tidak boleh menggunakan celana cut bray dan juga tidak boleh menggunakan celana pensil yang mengerucut ke bawah. Berikutnya yaitu peserta didik perempuan panjang rok sampai mata kaki, dan bagi yang berjilbab warna jilbab harus disesuaikan dengan warna baju yang dipakai. Untuk hari Senin dan Selasa tentunya menggunakan jilbab berwarna putih, dan untuk Rabu dan Kamis kita izinkan untuk menggunakan jilbab berwarna abu-abu. Kalau menggunakan baju pramuka berarti menggunakan jilbab berwarna coklat. Berikutnya yaitu bagi peserta didik perempuan tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dan bermake up secara berlebihan. Nah, kalau Bapak amati di zaman sekarang anak-anak sekolah udah pinter bermake up. Tapi yang perlu kalian ketahui, kalian belum usianya atau belum umurnya untuk bermake up yang berlebihan. Ya, kami tidak mengizinkan kalian menggunakan make up yang berlebihan. Contoh misalkan terutama perempuan ya, yaitu menggunakan bedak yang tebal, eyeshadow ataupun menggunakan lipstik dengan tebal sehingga kelihatan bibirnya sangat merah sekali. Itu yang selama ini banyak yang sering memakai seperti itu. Apalagi kemarin kalau Bapak perhatikan pada saat kalian pemberkasan baik dari MTS maupun SMP, Bapak perhatikan kalian banyak yang menggunakan make up yang terlalu berlebihan. Nanti di saat kalian sudah masuk KBM, mohon itu untuk dikurangi, karena itu tidak diperkenankan di tata tertib SMA Negeri 1 Maja. Berikutnya yaitu pakaian olahraga. Untuk pakaian olahraga, seluruh peserta didik wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan di sekolah dan disediakan di sekolah. Tinggal kalian untuk memilikinya sendiri. Berikutnya yaitu kita masuk ke pasal 29 tentang masuk dan pulang sekolah. Peserta didik wajib hadir di sekolah 5 menit sebelum berbunyi. SMA Maja menerapkan masuk jam 7.00, artinya bahwa berarti kalian harus tampil lebih dulu 5 menit sebelum jam 7.00. Peserta didik yang terlambat datang ke sekolah setelah bel masuk diberi toleransi waktu maksimum 10 menit. Kalau kita bicara tadi masuk jam 7.00, berarti jam 7.10 masih mendapatkan toleransi dan diperbolehkan mendapat izin dari guru piket untuk bisa mengikuti masuk kelas kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, peserta didik yang terlambat atau datang ke sekolah setelah bel masuk lebih dari 10 menit harus melapor kepada guru piket dan mendapatkan perlakuan khusus sebelum diizinkan masuk kelas. Yang berikutnya yaitu selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dan pada saat pergantian jam pelajaran, peserta didik diharapkan tenang dan tetap berada di kelas. Kebiasaan buruk yang sering terjadi yaitu apabila pergantian jam selalu dan suka banyak peserta didik yang keluar dari kelas dengan berbagai macam alasan. Izin ke WC lah, izin kemana lah, yang ujung-ujungnya mampir ke kantin. Berikutnya, pada waktu istirahat, peserta didik tidak diperkenankan keluar dari lingkungan sekolah. Jadi pada waktu istirahat, peserta didik tidak boleh keluar sekolah kecuali atas izin piket, dan itu pun hanya untuk kepentingan sekolah. Karena di sekolah
sudah ada kantin untuk jajan kalian selama istirahat. Berikutnya, pada waktu kegiatan belajar mengajar selesai, peserta didik diwajibkan langsung pulang meninggalkan sekolah menuju ke rumahnya, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah lainnya. Artinya bahwa selesai belajar tidak banyak yang nongkrong di sekolah. Pasal 3, kegiatan belajar di sekolah. Pada tahun pelajaran 2020-2021, kegiatan belajar ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 masuk jam pelajaran pertama, yaitu mulai pukul 7.00 dan selesai pada jam 15.15 menit. Pada saat jam pelajaran pertama akan dimulai, seluruh peserta didik diawali dengan kegiatan berdoa, dilanjutkan dengan membaca salah satu ayat Al-Quran dan kembali berdoa setelah jam pelajaran selesai, dan ditambahkan dengan yaitu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional tentunya. Apabila 5-10 menit setelah tanda masuk pergantian pelajaran berbunyi, belum ada guru yang hadir mengajar sesuai dengan jadwalnya masing-masing, maka ketua kelas atau pengurus kelasnya wajib segera melapor hal itu kepada guru piket dan mencari guru mata pelajaran. Apabila berhalangan, maka segera meminta tugas kepada guru piket. Selama perjalanan berlangsung, peserta didik wajib mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh serta mempersiapkan semua alat pelajaran yang diperlukan dan tidak mengganggu jalannya pelajaran. Peserta didik yang meninggalkan kelas atau sekolah sebelum waktunya karena keperluan yang sangat penting wajib meminta izin kepada guru piket atau wali kelas atau guru BP atau wakil kepala sekolah dan memberitahukan kepada ketua kelas atau pengurus kelasnya. Artinya bahwa ketika kalian ada kepentingan apapun, itu harus meminta izin terlebih dahulu dari pihak sekolah. Peserta didik tidak diperkenankan makan dan minum di dalam kelas ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Artinya bahwa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik tidak diperbolehkan makan dan minum di kelas. Berikutnya yaitu peserta didik tidak diperkenankan mengaktifkan dan membawa handphone selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali ada izin dari guru mata pelajaran. Peserta didik dilarang membawa HP yang berfasilitas kamera dan kartu memori. Nanti ada aturannya, karena beberapa hari ini banyak yang bertanya, Pak boleh bawa HP enggak? Nanti ada aturannya. Di akhir itu tentang poin pelanggaran di SMA Negeri 1 Banjar. Berikutnya, kegiatan KBM dihentikan sementara apabila terdengar suara azan dari masjid terdekat dan dilanjutkan kembali setelah azan selesai. Menginjak ke pasal keempat, yaitu tentang kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya melalui chat WhatsApp. Pak, di SMA Maja itu ada eskul apa saja sih? Ya tentunya kalian bertanya seperti itu punya minat tersendiri dan punya bakat tersendiri. Tentunya punya pilihan. Harus memilih eskul mana saya nanti ketika di SMA. Tentunya akan disesuaikan dengan bakat dan minat kalian. Setiap peserta didik wajib mengikuti salah satu kegiatan pengembangan diri yang diterapkan sekolah dan dilaksanakan setiap hari Jumat. Untuk lebih jelasnya nanti bagaimana jadwal kegiatannya itu bagian kurikulum yang akan menjelaskan. Dan tentang pengenalan ekstrakurikuler itu nanti ada tim pemateri yang akan menjelaskan ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Maja ini. Kegiatan pengembangan diri selain hari Jumat dilaksanakan di luar KBM dengan jadwal yang telah ditentukan. Berikutnya pasal 5, yaitu tentang kebersihan, kedisiplinan dan ketertiban.
Setiap kelas membentuk petugas piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Itu nanti koordinasi dengan wali kelasnya masing-masing. Berikutnya, setiap kelompok piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari, itu nanti kalian silakan koordinasi dengan wali kelasnya masing-masing. Tentunya di situ harus tersedia penghapus papan tulis, penggaris, spidol beserta lainnya, taplak meja, bunga, sapu injuk, pengki, plastik dan tempat sampah, lap tangan, alat pel dan ember cuci tangan. WhatsApp kita sudah siapkan di depan kelasnya masing-masing. Bila perlu kalian menyediakan dispenser untuk kepentingan minum kalian, itu kita serahkan sepenuhnya ke kelas masing-masing, koordinasi dengan wali kelasnya. Berikutnya yaitu kelompok piket kelas mempunyai tugas membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pertama dimulai. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya menyiapkan spidol beserta isinya, kemudian membersihkan papan tulis dan lain-lain. Yang berikutnya itu melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan, struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi, dan hiasan lainnya. Yang ke D yaitu memasang taplak meja guru dan hiasan lainnya, menulis papan absensi kelas, melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan tata tertib kelas, misalnya coret-coret, berbuat gaduh atau ramai, atau merusak benda-benda yang ada di kelas. Yang berikutnya, setiap peserta didik membiasakan menjaga kebersihan ruang kelas, kamar kecil, toilet, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah. Setiap peserta didik membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, di mana di depan kelas masing-masing sudah disediakan tempat sampah per kelas. Setiap peserta didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. Setiap peserta didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium maupun di tempat lain di lingkungan sekolah. Setiap peserta didik mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya. Termasuk ada beberapa fasilitas di SMA Negeri 1 Maja yang bisa kalian gunakan, baik itu ruang P2BKG, gazebo, musola dan lain sebagainya, atau aula itu sendiri. Setiap peserta didik agar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pasal 6 ini berkaitan dengan pribadi masing-masing. Rambut, kuku, tato, dan make up. Secara umum, setiap peserta didik dilarang berkuku panjang. Kemarin Bapak melihat pada saat pemberkasan banyak terutama kaum hawa perempuan yang kukunya panjang-panjang. Tolong nanti dirapikan ya kalau sudah masuk ke SMA Negeri 1 Maja. Mengecat rambut dan kuku. Ya kalau perempuan sulit kita untuk mengetahui dicat atau tidaknya karena berkerudung. Tapi laki-laki sangat mencolok, di mana laki-laki yang kebiasaan selama libur sekolah ngecat rambut. Tapi mohon ketika nanti sudah masuk sekolah, rambut itu sudah hitam kembali. Bertato, ini baik laki-laki maupun perempuan, tatonya itu baik permanen maupun bukan permanen. Itu sangat dilarang di SMA Negeri 1 Maja. Khusus peserta didik laki-laki tidak berambut panjang atau gondrong. Bagian belakang tidak melewati kerah baju, bagian samping tidak melewati daun telinga, dan bagian depan tidak menutupi mata atau menghalangi jidat kalian. Ya kalau bisa ini kalian boleh tanyakan ke kakak kelasnya baik kelas 11 maupun kelas 12
ukuran rambut di SMA Maja, Bapak selalu memberikan contoh sebulan sekali dengan potongan rambut seperti ini, ya, supaya rapih maksudnya. Tidak bercukur gundul, ya, tidak gondrong tapi tidak juga bercukur gundul. Rambut tidak berkuncir, tidak memelihara jenggot, tidak memakai kalung, anting, gelang, topi selain topi sekolah, dan aksesoris lainnya. Dan khusus untuk peserta didik perempuan, tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis. Tidak memakai kalung emas, gelang emas, topi selain topi sekolah, dan aksesoris lainnya. Pasal 7, sopan santun dalam pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik hendaknya mengucapkan salam terhadap kepala sekolah, guru, tata usaha, dan sesama teman apabila baru bertemu pada waktu pagi, siang hari, atau pada waktu pulang sekolah. Menghormati sesama peserta didik, menghargai perbedaan agama yang dianut, dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing teman, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menghormati ide atau gagasan seseorang, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah. Dan berani menyampaikan sesuatu secara jujur, tidak berbohong. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Membiasakan diri mengucapkan salam, terima kasih apabila memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. Menggunakan bahasa atau kata-kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat. Tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian, serta kata-kata yang mengarahkan kepada pornografi. Pasal 8, upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pagi. Ini sudah rutin biasa kita lakukan di sekolah, baik tingkat SD, SMP, ya kan, MI atau MTS. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang kedua yaitu dengan kaitannya dengan upacara peringatan hari-hari besar. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan yang biasa kita laksanakan 17 Agustus di lapangan utama, Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap peserta didik wajib mengikuti hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, dan lain-lain sebagainya. Pasal 9, larangan-larangan. Ini yang harus kalian perhatikan. Larangan-larangan yang di SMA Negeri 1 Maja. 1. Selama di sekolah, peserta didik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: merokok baik di sekolah maupun di luar sekolah atau menggunakan seragam sekolah, meminum minuman beralkohol, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah. Berkelahi baik perorangan maupun berkelompok, keroyokan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Meninggalkan kelas atau bolos pada saat KBM berlangsung. Membawa orang lain atau pihak luar ke dalam lingkungan sekolah tanpa izin dari guru piket. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, perabotan dan peralatan sekolah, serta fasilitas sekolah lainnya. 7. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama peserta didik atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh, baik secara langsung maupun melalui media teknologi informasi seperti SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar seperti senjata tajam atau alat-alat yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
membawa, membaca, menonton, mengedarkan VCD, bacaan, gambar, sketsa, porno, membawa kartu atau alat judi dan bermain judi baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, melakukan tindakan kriminal di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Yang ke-12, menikah selama menjadi siswa. Yang 13, mencemarkan nama baik sekolah. Bab 2 yaitu berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi-sanksi. Peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial di sekolah, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berupa teguran dan penugasan. Seandainya kalian melakukan pelanggaran, yang pertama akan dikenakan sanksi berupa teguran dan penugasan. Itu biasanya diawali dengan panggilan oleh wali kelas. Yang kedua, apabila berulang kembali melakukan pelanggaran baik yang sama ataupun yang baru setelah dilakukan teguran dan penugasan oleh wali kelas, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua disertai dengan surat pernyataan. Yang ketiga, mungkin bisa terjadi akan dilakukan skorsing untuk tidak mengikuti KBM di sekolah. Dan yang keempat, apabila pelanggaran ini sudah dianggap terlalu berat, maka siswa akan kita kembalikan kepada orang tuanya. Itu tentang tata tertib di SMA Negeri 1 Majak yang sudah diterapkan beberapa tahun ini dan disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru tentunya. Berikutnya, ini tadi di awal Bapak sampaikan tentang poin-poin pelanggaran yang berlaku di SMA Negeri 1 Majak. Bapak kira kalian pernah mendengar lah tentang poin-poin pelanggaran yang berlaku di SMA Negeri 1 Majak ini. Seperti tadi di awal Bapak sampaikan, mungkin pernah dengar dari temannya ataupun dari saudara, keluarganya gitu kan, tentang tata tertib dan poin-poin pelanggaran yang berlaku di SMA Negeri 1 Majak. Setiap tahun kami melakukan perubahan, evaluasi, kemudian modifikasi, kemudian renovasi tentang poin-poin pelanggaran serta sanksi yang berlaku di SMA Negeri 1 Majak ini. Pada tahun pelajaran 2020 dan 2021, SMA Majak menerapkan poin pelanggaran dan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, jenis pelanggaran. Jenis pelanggarannya terlambat, poin yang berlaku 10 poin. Sanksinya yaitu berupa pembinaan oleh wali kelas, kesiswaan, guru BK. Ya. Di mana pemanggilan orang tua peserta didik apabila poin sudah mencapai 30. Ya. Jadi kalau kalian sudah melanggar tata tertib dan melakukan pelanggaran, maka sang poin itu terlambat 10, dan apabila sudah mencapai 30 poin maka akan dilakukan pemanggilan orang tua peserta didik. Yang kedua, pakaian seragam dicoret-coret. Dengan sengaja kalian mencoret-coret, baik itu menggunakan spidol, pulpen, lipstik, atau pilok sekalipun, maka poinnya yaitu 10. Berikutnya, pakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan. Contohnya, hari Senin kalian menggunakan pramuka, atau sebaliknya, hari Selasa menggunakan baju batik atau baju khas, sementara hari Kamis menggunakan putih abu. Nah, itu yang dimaksud dengan pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu poinnya 5. Yang berikutnya yaitu aturan sekolah, atribut sekolah tidak lengkap. Contoh, atribut sekolah itu dari atas topi, dasi, logo OSIS,
kemudian lokasi sekolah, logo SMA Maja, bendera, ataupun ada papan nama itu sendiri. Itu berkaitan dengan atribut sekolah. Apabila salah satunya tidak lengkap, maka siswa di poin 5. Yang berikutnya, sepatu tidak hitam. Dengan sengaja kalian menggunakan sepatu warna putih, biar keren alasannya. Ya, SMA Maja memberlakukan poin 5 untuk siswa yang menggunakan sepatu tidak berwarna hitam. Berikutnya, memakai gelang, kalung, rantai, topi bukan topi sekolah, maka akan di poin 5. Maka barang-barang tersebut akan dilakukan penyitaan dan dalam pengawasan oleh guru. Tentunya barang tersebut ada di sekolah. Rambut gondrong, ya, dengan sengaja kalian rambutnya panjang atau gondrong, tidak mengikuti upacara, itu poin 5. Yang kedua, tidak hadir tanpa surat keterangan pada KBM atau ALPA, ya. Jadi kalian dengan sengaja tidak hadir, ya, ke sekolah tanpa keterangan, maka poin ALPA itu 10. Akan dilakukan pembinaan oleh wali kelas, dan apabila sudah mencapai 30 akan dilakukan pemanggilan orang tua. Tidak hadir dengan membuat atau mengirimkan surat keterangan sakit atau izin palsu. Contoh, yang dimaksud dengan poin 3 ini adalah bahwa misalkan si A tidak sekolah, kemudian dia membuat surat, di mana di situ dijelaskan suratnya bahwa yang bertanda tangan di bawah ini nama Adnani misalkan sebagai orang tua dari siswa Ahmad. Hari ini anak saya tidak masuk sekolah karena sakit atau karena izin untuk keperluan keluarga. Maja 30 Juli 2020, orang tua nama Adnani. Padahal yang membuat surat dan yang menandatanganinya adalah Ahmad. Maka itu kami nyatakan surat palsu dan itu kena sanksi 10. Karena setiap wali kelas akan mengecek kehadiran dan akan konfirmasi ke orang tuanya masing-masing. Berikutnya, meninggalkan kelas atau meninggalkan sekolah tanpa izin atau dengan cara loncat pagar atau dengan cara bolos, ya. Baik itu waktu istirahat loncat pagar keluar dan pada saat nanti masuk lagi, atau loncat pagar untuk meninggalkan sekolah selamanya atau pulang kabur entah kemana. Poinnya 15. Berikutnya yaitu siswa jajan saat KBM kecuali setelah jam pelajaran olahraga. Nah, pada saat jam KBM di kelas, kemudian siswa izin keluar, tapi dengan sengaja siswa itu ke kantin untuk jajan, maka akan dikenakan poin 10. Kecuali setelah jam pelajaran mata pelajaran olahraga. Kenapa demikian? Sekolah memberikan jeda waktu 5-10 menit kepada siswa yang selesai melakukan pelajaran olahraga. Untuk apa 5-10 menit tersebut? Satu, karena mata pelajaran olahraga itu berkaitan dengan fisik dan prakteknya, maka kami memberikan leluasaan 5-10 menit untuk minum terlebih dahulu, tapi tidak untuk makan yang lainnya, serta untuk berganti pakaian dari kaos olahraga kembali menggunakan pakaian sekolah. Itu ya. Lanjut. Yang keenam, membawa handphone atau alat komunikasi lainnya ke dalam kelas kecuali diizinkan oleh guru mapel untuk kepentingan KBM. Poin yang berlaku untuk siswa yang membawa handphone yaitu 20. Di mana handphone akan kita sita selama 1 minggu dan diserahkan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Handphone akan disita selama 1 minggu. Keterangannya, HP tersebut akan kami kembalikan kepada orang tua peserta didik setelah 1 minggu, atau disebut dengan surat peringatan pertama. 1 kali kalian kedapatan membawa handphone di kelas,
dan menggunakan handphone di kelas tanpa izin guru, maka handphone akan disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 minggu. Itu peringatan pertama. Apabila terulang kembali yang kedua atau ketiga kalinya, maka handphone akan disita selama 1 bulan. Nah, ini sangat menarik untuk handphone. Di zaman sekarang ini, tentunya handphone adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan memang sangat menunjang untuk belajar. Untuk mencari informasi, materi, sumber belajar, kita bisa melakukannya, bisa mencarinya melalui handphone. Untuk browsing melalui Google Internet tentunya. Nah, SMA Maja memberlakukan, ingat kalian di situ, yang tidak boleh itu membawa handphone ke dalam kelas tanpa izin guru. Ingat ya. Jadi, siswa boleh membawa handphone ke sekolah. Handphone tersebut dititipkan di ruang BK atau di ruang lab komputer. Nanti ada petugas khusus yang menangani HP. Disimpan di dalam satu wadah setiap masing-masing kelas dan dinonaktifkan tentunya. Apabila salah satu mata pelajaran dalam melakukan proses pembelajarannya membutuhkan handphone, maka siswa boleh menggunakan handphone tersebut dan mengambilnya ke petugas penjaga handphone. Itu ya. Tetapi setelah selesai kegiatan mapel tersebut, handphone dikumpulkan kembali ke petugas, tidak digunakan di kelas untuk main-main. Berikutnya yaitu merokok. Siswa yang merokok baik di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah selama menggunakan pakaian sekolah di poin 10 akan dilakukan pemanggilan orang tuanya. Yang ke-8 judi. Judi poinnya 50. Siswa kedapatan bermain judi di lingkungan sekolah. Yang ke-9 yaitu mencuri. Siswa yang kedapatan mencuri maka akan dikenakan poin 100. Ya, dan apabila terjadi kembali pelanggaran mencuri, maka akan kita laporkan ke pihak yang berwajib karena sudah termasuk pelanggaran kriminal. Berikutnya yaitu pemalakan. Ini kadang sering terjadi. Ya, pemalakan akan kita kenakan poin 50. Berikutnya pembulian. Pembulian itu bermacam-macam. Kami bungkus dalam istilah pembulian. Pembulian yang paling keras maka akan kami berlakukan poin 100. Tetapi misalkan ada beberapa bentuk pembulian tetapi sifatnya yang ringan-ringan, kita akan sesuaikan dengan pelanggarannya itu sendiri. Berapa poin yang berlaku untuk pembulian tersebut. Berkelahi di dalam maupun di luar lingkungan sekolah maka akan dikenakan poin 100. Contoh misalkan di kelas tiba-tiba temannya ngajak kelahi, ya langsung kelahi. Ya, berkelahi. Berkelahi itu duel. Dua-duanya saling jual beli pukulan. Maka itu akan dikenakan sanksi. Tetapi apabila misalkan si A memukul si B diam, dan tentunya jangan sampai keburu babak belur, ada temannya kan yang harus memisahkan. Maka yang akan kita kenakan yang memukul lebih dulu. Itu akan kita lakukan pemanggilan orang tua peserta didik. Menghina, melecehkan, mencemarkan nama baik kepala sekolah, guru, staf TU dan karyawan SMA Maja lainnya, maka akan kita kenakan sanksi 100. Berikutnya, minuman keras, beralkohol, mabuk-mabukan, kemudian pengguna, pengedar obat-obat terlarang atau narkoba, pengedar CD, PCD, pornografi, melakukan perbuatan asusila, menikah atau menikahi peserta didik, hamil atau menghamili, kemudian perkelahian massal antar sekolah atau disebut dengan tawuran, serta pembunuhan, kami tidak kenakan poin. Tetapi sanksinya siswa tersebut akan kami kembalikan kepada kedua orang tuanya.
Itu berkaitan dengan poin. Nah, terakhir, keterangan ketentuan izin, surat izin atau surat sakit. Surat izin berlaku selama 1 hari. Jika sakitnya berlanjut, maka segera menghubungi wali kelasnya masing-masing. Jika izin lebih dari 3 hari, orang tua peserta didik wajib melaporkan pada guru piket. Agak ada yang terlewat tadi ya. Surat sakit itu, surat izin hanya berlaku 1 hari. Kemudian jika izinnya lebih dari 3 hari, maka sebaiknya orang tua menghubungi guru piket atau wali kelas. Surat sakit yang dibuat oleh orang tua hanya berlaku 1 hari. Apabila sakitnya lebih dari 1 hari, maka harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari dokter atau puskesmas atau klinik yang bersangkutan. Prosedur pendataan jumlah poin dan penanganan peserta didik. Perhitungan poin pelanggaran dilakukan oleh wakase kesiswaan atau guru piket setiap minggu atau per bulan. Wali kelas akan merekap ketidakhadiran peserta didik kelasnya setiap hari Jumat dan dilaporkan kepada wakase kesiswaan. Pelanggaran yang ditemukan atau dilaporkan kepada wakase kesiswaan atau guru piket bila jumlah poin pelanggaran peserta didik telah mencapai 30-50, maka wali kelas akan memanggil peserta didik dengan pembinaan dan pemanggilan orang tua. Apabila jumlahnya sudah mencapai 50-100, maka wakase kesiswaan yang akan memanggil orang tua tersebut. Dan bila jumlahnya sudah mencapai 100, maka ya itu sudah kewenangan guru BK. Dan bila jumlah poin pelanggaran setiap peserta didik telah mencapai 175, maka peserta didik yang bersangkutan dinyatakan tidak naik kelas sesuai dengan kriteria kenaikan kelas di SMA Negeri 1 Maja. Jadi Bapak harap kalian untuk tidak mengumpulkan poin sebanyak itu, apalagi sampai mencapai angka 175. Bila jumlah pelanggaran poin telah mencapai 200, maka peserta didik akan kami kembalikan kepada orang tua siswa, ya, dimana dengan membuat surat pengunduran diri sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Maja yang ditandatangani oleh orang tua atau wali peserta didik, guru BK, konselor, dan diketuai oleh kepala sekolah. Bab 3 tentang penutup ini kita sudah berada di penghujung materi penutup, yaitu tata tertib ini, di mana dalam kehidupan sosial di lingkungan sekolah ini mengikat seluruh peserta didik. Artinya bahwa tidak ada perbedaan setiap peserta didik dalam kami perlakukan dan kami terapkan tentang tata tertib di SMA Negeri 1 Maja ini. Yang kedua, tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tata tertib ini mulai ditetapkan yaitu tanggal 13 Juli 2020. Maka mulai hari itu tata tertib ini berlaku, diterapkan. Semua kegiatan negatif yang tidak bercakup dalam tata tertib ini, baik intra maupun ekstra, dilakukan oleh peserta didik, maka yang bersangkutan dianggap meninggalkan kedudukannya sebagai siswa SMA Negeri 1 Maja, Kabupaten Lebak. Untuk itu yang bersangkutan harus patuh dan pada hukum yang berlaku, baik perdata maupun pidana. Yang keempat, hal-hal yang tidak tercantum dalam tata tertib ini maka akan diputuskan oleh lebih lanjut melalui rapat Dewan Guru. Demikian pemaparan materi tentang tata tertib sekolah serta aturan-aturan yang berlaku dan poin-poin pelanggaran yang sudah ditetapkan di SMA Negeri 1 Maja. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti dalam waktu yang singkat ini, dan mohon maaf apabila penjelasannya kurang begitu kalian tangkap dengan baik dan tidak mudah dimengerti dan dipahami. Apabila ada hal-hal yang masih kalian belum paham, bisa kita diskusikan secara bersama
di lain waktu dan di lain kesempatan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta didik kelas 10 yang sudah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini pada tahun pelajaran 2020-2021. Dan terakhir closing dari saya ucapkan selamat sekali lagi kepada 252 peserta didik yang telah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Maja. Kalian sudah sah menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Maja mulai tahun pelajaran 2020-2021. Akhir kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Oke, untuk sesi berikutnya dari beberapa penjelasan tadi tentang tata tertib sekolah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan kalian menyimak dengan seksama apa yang tadi sudah Bapak jelaskan. Tolong dicatat ya. Dicatat, siapkan alat tulisnya baik pulpen maupun kertas. Oke, udah siap semuanya? Saya kasih waktu untuk menyiapkan alat tulisnya dulu terlebih dahulu. Ambil kertas dan pulpen. Siap-siap semua. Tolong simak, cermati, analisis beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, setelah saya menyampaikan tentang makna, arti, penjelasan tata tertib baik berupa pelanggaran tata tertib dan poinnya, yang pertama yang saya minta adalah tolong kalian sampaikan pendapat kalian masing-masing, apa yang kalian ketahui tentang tata tertib sekolah itu sendiri. Sudah dicatat? Jadi Bapak minta pendapat kalian masing-masing tentang apa yang kalian ketahui, apa sih tata tertib sekolah itu. Catat. Sudah semuanya? Oke, lanjut yang kedua ya. Yang kedua, Bapak minta kalian membuat suatu video. Ya, Bapak minta kalian membuat suatu video tentang contoh kasus pelanggaran yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalian buat video tentang pelanggaran-pelanggaran yang sudah Bapak jelaskan tadi di poin-poin pelanggaran SMA Negeri 1 Maja. Ya, apa bentuk pelanggarannya dan berapa poin sanksinya. Jadi yang Bapak minta kalian membuat video pelanggaran, poin-poin pelanggarannya, kemudian kalian praktekkan kasus tersebut, bentuk pelanggarannya apa dan sanksinya apa. Itu aja Bapak buatkan 2 pertanyaan. Semuanya pertanyaan pertama kalian jawab melalui visual ya, melalui video kalian rekam, dan pertanyaan kedua kalian membuat video. Itu aja, terima kasih dari Bapak, mohon maaf, dan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan dari Pak Adnani tentang materi tata tertib sekolah. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Adnani, silahkan kalian buat videonya lalu upload ke akun YouTube masing-masing dan kirimkan linknya dan masukkan ke Google Form yang akan diberikan oleh panitia MPLS. Mungkin itu saja. Saya sebagai moderator mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.